Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Intan Daratulaila. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, di mana saya dan rekan-rekan saya yakni Elisa Glora Putra Sihombing, Elsa Safitri, Friska Lestari Sitio, dan Tengku Amir Hamzah akan menjelaskan materi mengenai segmen targeting dan positioning, di mana mengenai segmen akan dijelaskan oleh Elisa Glora Putra Sihombing. Kepada saudara Elisa Glora Putra Sihombing dipersilakan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah subkelompok orang-orang atau organisasi yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama, menyebabkan mereka memiliki produk yang serupa. Terdapat 3 jenis segmentasi pasar. Yang pertama segmentasi demografis, yang kedua segmentasi perilaku, dan yang ketiga segmentasi psikografis. Apa itu segmentasi demografis? Segmentasi demografis adalah kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku merupakan pengelompokan pasar yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, maupun respon terhadap suatu produk. Yang ketiga, segmentasi psikografis adalah suatu cara kualitatif yang lebih berfokus dalam mempelajari sikap pelanggan. Cara ini memanfaatkan karakter psikologis manusia, seperti keinginan, nilai, ketertarikan, tujuan, dan pilihan gaya hidup untuk dijadikan sebagai parameter segmentasi. Baik, terima kasih penjelasannya Elisa Glora Putra Sihombing. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 pola segmentasi pasar. Di sini terdapat preferensi homogen, preferensi tersebar, dan juga preferensi berkelompok. Nah, apa sih preferensi homogen? Jadi, preferensi homogen adalah konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dapat diperkirakan bahwasanya para konsumen menyukai kesukaan yang sama terhadap produk yang atau merek yang ditawarkan. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya baju yang memiliki merek ABC. Nah, mereka menyukai produk tersebut dikarenakan baju yang ditawarkan itu memiliki kualitas yang bagus, bahan yang lembut dan nyaman, dan juga model yang sangat modis. Nah, selanjutnya adalah preferensi tersebar, di mana konsumen memiliki preferensi yang berbeda atau beragam terhadap suatu produk yang ditawarkan. Misalnya adalah skincare merek A. Di satu sisi, konsumen ini memiliki apat positif terhadap skincare tersebut dikarenakan mengubah wajahnya menjadi kelihatan bagus. Misalnya adalah wajahnya menjadi glowing, tidak terasa kusam atau tidak kering. Nah, di satu sisi konsumen ini memiliki pendapat yang negatif terhadap skincare tersebut, di mana skincare tersebut membuat wajahnya menjadi perih jika digunakan dan juga tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Nah, selanjutnya yaitu preferensi berkelompok, yang dimana kelompok-kelompok yang berupa kumpulan titik-titik yang terdapat dalam produk spesies disebut segmen pasar natural. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 pola segmentasi pasar. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh Tengku Amir. Kepada Tengku Amir dipersilahkan. Baiklah, materi berikutnya adalah targeting. Targeting adalah sebuah sasaran atau siapa yang akan dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya. Dan agar ketika proses pemasaran terjadi, tidak ada yang namanya salah sasaran. Di dalam buku Marketing dan Plan Bisnis tahun 2017, karya Titik Wijayanti mengatakan bahwasanya targeting adalah kegiatan menilai atau memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Berikutnya 3 kriteria menentukan segmen yang akan dijadikan target. Yang pertama, segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, harus didasarkan pada situasi dan persaingannya. Terima kasih kepada Tengku Amir. Materi selanjutnya yaitu mengenai 5 pola dalam menetapkan target market perusahaan yang akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 pola untuk menetapkan target market perusahaan.
yang dapat dipertimbangkan 5 pola berikut. Yang pertama adalah single segment continuation. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih biasanya mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Lalu segmen yang kedua ada selective specialization, maksudnya adalah perusahaan menyaksikan beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapat dari segmen yang lain. Lalu yang ketiga ada produksi specialization, maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang signifikan. Namun resiko tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk membuat produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Lalu yang keempat ada segmen market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam beberapa kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tertentu. Resiko atau kerugian akan ditimbulkan apabila kelompok tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Yang terakhir ada full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasaran dapat melakukan diferensiasi atau menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Secara umum, hal ini tetap akan bermanfaat khususnya apabila dikaitkan dengan strategi profitabilitas. Namun demikian perusahaan sebaiknya berhati-hati agar tidak terjadi overshooting. Biasanya diperkirakan adalah product modification cost, manufacturing cost, administrasi cost, inventory cost, dan promoting cost. Terima kasih Friska atas penjelasannya. Baiklah, berikutnya adalah materi mengenai market positioning, yang dimana materi ini akan dibahas oleh Elsa Safitri. Kepada Elsa Safitri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjuti materi membahas mengenai market positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning adalah bagaimana sebuah produk itu di mata konsumen yang paling membedakan dengan produk pesaing. Artinya bahwa si positioning ini bagaimana kita menciptakan produk yang berbeda, yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi lagi daripada pesaing kita. Nah, contohnya nih, kita mempunyai produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, misalnya kulitnya berjerawat dan berminyak, itu kita sesuaikan dengan komposisi yang ada. Nah, tujuan dari positioning ini adalah untuk memposisikan suatu produk agar menjadi pusat perhatian konsumen dan melekat di benak konsumen tersebut. Nah, artinya si tujuan positioning ini untuk bagaimana si produk kita itu selalu diingat oleh konsumen, agar konsumen kita tadi itu selalu mengingat bahwa produk yang kita jual itu berkualitas dan mempunyai mutu yang tinggi. Selanjutnya ada faktor landasan penentuan positioning. Yang pertama itu proposisi nilai dan manfaat yang diberikan perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Nah, yang keempat itu ada atribut
yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan, bisnis baru yang baru dimasuki. Artinya kita harus punya merek agar konsumen kita itu selalu ingat dan tahu namanya ketika tahu nama si produk ketika dia ingin membeli produk kita. Nah, yang terakhir itu ada originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Baik, terima kasih kepada Elsa Safitri atas penjelasannya. Penjelasan tersebut adalah penjelasan terakhir dari materi kami ini, di mana semoga materi yang kami dapat sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh para teman-teman. Jikapun teman-teman tidak mengerti, teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.